Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan DPRD, Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, sama Pak Ketua juga menyampaikan selamat Pak Ketua sudah jadi asli pesilat ya, sekarang merdeka, sudah jadi warga. Juga para ketua fraksi, para ketua komisi, para ketua AKB, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember yang kami luar biasa, 3 orang sebetulnya kalau lihat dari cara bacanya sudah cocok di DPRD provinsi. Ada Pak Ardi tadi, ada Pak Mahfud, sama juga dari Nasdem, dari Pak Budi. Karena di zaman saya biasanya panjang pendeknya yang dibaca itu menunjukkan lama dan lama dan barunya di DPRD provinsi. Makin lama berperiode biasanya kalau baca pendek. Nah, kalau sudah pendek sekali dulu tertulis dari DPRD provinsi ya. Para kepala UPD, Pak PD Segan, para kepala UPD, kepala direktur BUMD, direktur rumah sakit, semuanya, kawan-kawan media, kawan-kawan BPD, hadirin hadirat, izin Ibu pimpinan, saya merasa bangga kayaknya baru pertama Ibu pimpinan mungkin bisa saya terbuka. Saya minta izin untuk disingkat-singkat. Kalau saya baca semua khawatir ngantuk semuanya. Jadi saya izin disingkat-singkat ya, boleh ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas sekali lagi kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Saya kembali dari Jakarta, saya sering ditanya di Jakarta itu masih ribut ya antara DPRD dengan eksekutif. Dan kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak kompak antara eksekutif dan legislatif, maka akan banyak hal yang akan tidak bisa berjalan dengan lancar dan baik untuk Kabupaten Jember. Termasuk Bapak Ibu semuanya terkait 5 raperda. Yang pertama terkait raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau terkait masalah SIMPA, saya tidak mau menyalahkan masa lalu karena tentu tahun 2025 adalah masa transisi. 2 kebijakan yang kita pakai adalah RPJMD tahun yang lalu dan baru RPJMD yang sudah ditetapkan bersama-sama. Kemudian dalam proses pendanaan, dalam kegiatan Bina Desa akan saya perluas bertemu dengan masyarakat. Itu bagian dari bagaimana kita mendapatkan aspirasi dari masyarakat, baik secara langsung maupun secara online lewat kontribusi dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, adanya SIMPA yang agak besar itu bisa menyelamatkan postur belanja kita di tahun 2026. Karena kita kemarin ada pemotongan transfer, sehingga ada beberapa hal terkait masalah belanja gaji, termasuk gaji DPRD. Mohon maaf dan mohon izin kemarin mungkin belum dianggarkan secara 12 bulan. Nah, SIMPA ini juga akan saya pakai juga untuk memenuhi gaji-gaji yang belum teranggarkan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu semuanya, terkait masalah perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, alhamdulillah berkat doa panjenengan semua rakyat Kabupaten Jember, kemarin kami sudah mendapatkan kepastian akan ada investasi 1,5 sampai 2 triliun untuk sampah di Kabupaten Jember. Ini harus saya tunggu. Kenapa? Yang pertama, kalau ini nanti dimulai di Agustus September tahun 2026, ini akan selesai di bulan April tahun 2028. Akan ada pengelolaan sampah yang canggih, ramah lingkungan. Nanti akan dijadikan listrik dan produk-produk ramah lingkungan lainnya. Dan nanti kalau berdasarkan perhitungan saya, ini tidak cuma bisa mengatasi terkait sampah yang ada di Jember, tapi sampah-sampah di kabupaten-kabupaten di sekitar Jember, sehingga kita kembali membuktikan dan mengembalikan bahwa Jember adalah kabupaten penyangga bagi kabupaten-kabupaten di sekitar kita. Amin.
sehingga investasi yang akan masuk di tahun 2026 ini akan melompat tajam dengan tambahan investasi di sektor lingkungan, yaitu pengelolaan sampah. Dan saya yakin justru sampah kalau hari ini lebih, nanti sampah akan langka dan akan mendapatkan banyak hal yang manfaat dari investasi ini. Sampah akan terkelola dengan baik, listrik akan bertambah, investasi akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan juga melompat, saya yakin akan lebih baik tahun 2026. Kemudian lapangan pekerjaan akan terbangun kurang lebih 500 sampai 1000 orang akan terbangun lapangan pekerjaan. Apakah cukup itu? Tidak, masih ada yang saya kejar lagi dari program-program pemerintah pusat, dan insya Allah 90% kita dapat tambahan 100 sampai 200 miliar terkait masalah sampah di tahun 2027, sehingga insya Allah di tahun 2028 semua permasalahan sampah di Jember akan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan kita semua. Bapak Ibu semua, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada anggota DPRD Kabupaten Jember bahwa yang fungsi pengawasan bukan cuma fungsi pengawasan anggaran, tetapi banyak hal. Saya beberapa hari yang lalu lihat banyak sekali beredar bahwa ada ratusan tambang di Kabupaten Jember. Setelah itu saya minta kepala bagian ekonomi dan juga TP3K bukan Direktur BUMD Pak Bima untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ternyata hanya ada 7 tambang yang legal galian C di Kabupaten Jember. Maka saya cocok dengan tadi penyampaian fraksi, jangan cuma macam di kertas, tapi saya berharap 50 anggota DPRD bersama kita nanti turun bareng-bareng kita lihat tambang-tambang ilegal yang ada di Kabupaten Jember. Jangan cuma hanya jadi retorika, pertahankan hukum, tapi kita diam semua. Maka saya tantang anggota DPRD untuk turun semua, sesuai walaupun tidak terkait komisi. Saya minta dari A sampai Z untuk bersedia mengecek tambang di dapurnya masing-masing, karena hanya ada 7 tambang yang legal. Bahkan sebetulnya saya sempat memancing tambak udang di wilayah selatan, juga hanya ada 2-3 tambak udang yang resmi, sisanya ada ilegal. Sempat saya pancing, mudah-mudahan anggota DPR juga turun, apalagi sesuai dengan dapurnya masing-masing, lihat tambang di sana, nanti jajaran eksekutif akan mendampingi. Kalau perlu, kalau Pak Ketua perlu mendampingi yang sudah merdeka, berani sendiri juga untuk RKS tahu hal ini, kalau perlu Satpol PP dan lain sebagainya. Sekali lagi, hanya ada 7 tambang legal yang izinnya dari A sampai Z selesai. Sisanya berarti ya saya tidak tahu legal apa. Saya tunggu hasil kunjungan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Jember. Saya tunggu Pak Ardi, biasanya galak Pak Ardi, saya tunggu lama nggak galak Pak Ardi. Mudah-mudahan nanti seluruh terus galak. Kemudian Bapak Ibu terkait masalah memperdayakan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jember. Saya bahagia dengan perda ini, tapi saya juga mau dibantu Pak oleh anggota DPRD, bantu saya untuk mendorong Kementerian Pariwisata dan Bappenas, karena Jember ini belum masuk dalam program prioritas Bipaknas Pak. Jadi Banyuwangi, Sumberjo, Bondowoso masuk, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Malang masuk, kita tidak sendirian. Makanya saya tidak mau menyalahkan masa lalu. Ini sama kayak kasus tol Pak. Tol itu kita nggak masuk, bagi saya nggak masuk akal. Kenapa? Jember ini adalah kabupaten yang strategis, tapi dalam Bipaknas kita tidak masuk prioritas. Satu-satunya kabupaten yang tidak masuk Jember. Walaupun Bipaknas sudah dibahas beberapa tahun yang lalu, saya nggak dalam konteks menyalahkan masa lalu. Tol kita nggak masuk Pak. Padahal Presiden Jokowi 10 tahun memprioritaskan tol, tapi kita tidak mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa tol harus melewati Jember. Tapi kabar terbaru dari pimpinan kita yang di Jakarta, insya Allah tol yang dalam perjalanan hari ini, dalam perjalanan akan melalui Kabupaten Jember. Dan saya butuh bantuan dan dukungan. Maka saya mendorong anggota DPRD untuk melakukan kunjungan
Paul juga Bapak Nas, kalau kami juga dibantu untuk menguatkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian terkait rapat madrasah dunia, kita sudah membuktikan madrasah tidak bisa dipandang sebelah mata. Di presiden pernah ada lulusan madrasah Jahiliyah. Di level wakil presiden pernah ada wapres lulusan madrasah dunia Kiai Ma'ruf Amin. Di level wakil gubernur sudah ada Kusipul, itu beliau alumni madrasah dunia. Gubernurnya hari ini juga alumni madrasah dunia. Wakil bupati kita juga pernah juga alumni madrasah dunia. Bupatinya hari ini juga alumni madrasah dunia. Maka saya berterima kasih kepada DPRD Kabupaten yang sudah berinisiasi sebagai perda inisiatif DPRD terkait masalah madrasah dunia. Dan insya Allah sudah dibuktikan oleh kita tahun 2025 bahwa beasiswa dalam sejarah ada kategori santri baru di tahun 2025, dan santri bukan cuma UKT tapi juga diberi tambahan untuk diri kos. Ini adalah keperpihakan kita dan perhatian kita kepada eksistensi santri, termasuk pondok pesantren, termasuk madrasah dunia di dalamnya. Kemudian terkait rapor tentang perlindungan tenaga kesehatan, Bapak Ibu semuanya, tenaga kesehatan kita ini sebetulnya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Bapak Ibu perlu bukti ada. Bapak Ibu tanya, japel yang diterima oleh kampus kepala puskesmas itu bisa lebih tinggi dibanding TPP Bapak-bapak Ibu yang ada di sebelah kanan. Jadi TPP kepala PJ itu bisa kalah, betul ya, Billy ya, betul ya Billy ya. TPP-nya kepala PJ itu kalah dengan japelnya kepala puskesmas dari Bapak Ibu. Maka saya pikir hari ini tenaga kesehatan sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Mulai dari jam kerja dari 6 hari ke 5 hari itu bentuk dari penghormatan kami kepada para nakes. Japel-japel mereka sudah melompat dibanding sebelum-sebelumnya. Ya kalau kita 5 juta, bubar balik. Kalau saya minta 5 juta sebulan japelnya setiap nakes ya, waduh ya, tak mampu kita masih. Tapi hari ini tahun 2025, apalagi tahun 2026 sudah jauh lebih baik. Malah saya izin ke depan perlu ada pengendalian terkait penggunaan anggaran yang di masing-masing puskesmas. Bapak Ibu, bayangkan ada puskesmas yang 90% untuk belanja pegawai. Bapak Ibu semuanya, ini perlu kita perlu kita atur lebih baik. Karena puskesmas ini hari ini pendapatannya melompat jauh setelah adanya regulasi, setelah adanya asuransi. Tapi untuk belanja modalnya masih jauh, Bapak Ibu semuanya. Sehingga ini perda ini saya pikir lebih memperkuat dan kita saya ke depan. Saya mau izin juga untuk mengatur terkait masalah belanja rasionalisasi RGA yang ada di masing-masing puskesmas. Bapak Ibu semuanya, terkait masalah pendapatan di sektor kesehatan, Bapak Ibu kita tidak perlu heran. Kenapa? Negara-negara maju adalah negara yang wisatanya maju, dan salah satu wisata yang maju itu adalah wisata medis. Jadi jangan hanya berpikir wisata-wisata alam. Bapak Ibu ada wisata pendidikan, ada wisata medis. Maka rumah sakit hari ini Jember sudah bangkit, 3 rumah sakit kita bangkit, 50 puskesmas sudah mulai bangkit, sehingga ada pendapatan kita dari sektor kesehatan. Dan itu ciri dari negara maju kalau pendapatan dari sektor kesehatan ini juga pariwisata kesehatannya juga melompat. Bagaimana Malaysia punya Penang, mereka menjadi negara maju, salah satunya disupport oleh pariwisata, dan pariwisata bukan cuma pariwisata alam, tapi juga pariwisata kesehatan. Dan Jember sudah on the track untuk mengembangkan pariwisata kesehatan dan pendidikan dan juga alam. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita telah berhasil mengembalikan jatah dari pemerintah Kabupaten Jember, yaitu adalah PBIJK, BPJS yang dibayar oleh pemerintah pusat. Waktu pertama kali saya masih jadi bupati, ada 60.000 jatah masyarakat Jember yang tidak ada di Jember, ada di kabupaten sebelah. Kami beserta DPRD kita semuanya berkunjung ke Kementerian Sosial. Kami meminta bahwa 60.000 dikembalikan ke Kabupaten Jember, dan insya Allah bulan depan tuntas 60.000 jatah pada Jember PBIJK yang dibayar kembali lagi ke Kabupaten Jember. Dan saya perlu dibantu juga kunjungan-kunjungan pengawalan dari anggota DPRD ke Kementerian Sosial. Bapak
Dan sekali lagi kami tetap fokus ke beberapa hal yang sudah ada dalam RPJMD ini. Yang pertama adalah kemiskinan, kemudian peningkatan UPN, dan juga pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu, kemiskinan ini kita sudah bantu lewat sektor kesehatan. UHC prioritas sudah berjalan dengan baik, bisa mengurangi pengeluaran orang miskin atau mencegah orang yang hampir miskin menjadi miskin. Karena ada orang sehat, dia tidak miskin, bisa masuk miskin kalau dia sakit. Maka kita lindungi dengan UHC, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaunching di akhir Juli menunggu Pak Wamenkes dan pejabat-pejabat dari Jakarta untuk home care. Home care itu apa? Mewujudkan dokter pribadi bagi masyarakat tidak mampu. Orang kaya sudah punya dokter pribadi. Home care mewujudkan bahwa masyarakat tidak mampu juga punya dokter pribadi di Kabupaten Jember, dan itu satu-satunya di Indonesia atas kerja dari Jakarta. Kemudian pendidikan, Bapak Ibu semuanya, pendidikan beasiswa harus kami buka, dan juga untuk menurunkan IPN tidak bisa dengan orang yang usia 25 tahun ke bawah. Bapak Ibu harus usia yang 25 tahun ke depan. Maka kami akan melakukan terobosan dengan menggandeng kelompok-kelompok pengajian. Ketuanya kita kasih insentif, tapi anggotanya kami akan minta harus ada proses belajar mengajar. Kalau kita hitung kurang lebih ada 50 sampai 100 ribu nanti peserta kejar paket yang akan kita gandeng dengan kelompok-kelompok pengajian. Kalau itu terjadi, itu terobosan pertama di Indonesia, dan IPN kita akan lompat tinggi. Kemudian yang terakhir, IPN itu saudara-saudara adalah bisa kita tingkatkan tadi kesehatan, pendidikan terutama lama sekolah usia 25 tahun ke depan ke atas. Yang ketiga adalah pendapatan, baik pendapatan per kapita. Dan secara teori meningkatkan pendapatan per kapita, maka kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Dari government expenditure, APBD maupun APBN. Dan yang kedua salah satunya adalah dari investasi. Maka dengan adanya masuknya investasi 1,5 sampai 2 triliun, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk langsung pendapatan per kapita naik, tapi paling tidak ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan mendorong dalam jangka panjang pendapatan per kapita dan pengentasan kemiskinan. Jangka pendek mungkin akan bertolak belakang, tapi dalam jangka panjang growth itu akan membantu untuk pengentasan kemiskinan. Semoga supaya ini menjadi awal jariah dari kita semuanya. Saya pikir itu, Bapak Ibu pimpinan beserta seluruh anggota dan seluruh jajaran eksekutif, saya menyampaikan terima kasih kerja keras dengan semua, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, dan saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berpuas pada ini, tapi betul-betul bisa mewujudkan Jember baru, Jember maju yang lebih sejahtera, yang kemiskinannya menurun, dan masyarakatnya bisa mendapatkan akses pelayanan publik yang lebih berkeadilan dibanding sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara wakil telah menyampaikan pendapat